Asra itu men-challenge saya untuk bangun SDM tidak hanya di satu titik. Masyarakat yang dulunya menebang, sekarang menjadi pemandu wisata di kawasan Nyara ini. Komunitas-komunitas anak-anak muda turun dan terjun langsung di lapangan. Astra merajut semangat dari ujung barat sampai ujung timur Nusantara. Bergandengan tangan demi kemajuan desa yang berkelanjutan. Salah saya, Aira, salah saya. Maafin saya, Aira, maafin saya, maafin. Ini salah saya minta maaf sama kamu. Saya mohon maaf sama kamu. Seandainya saya nggak nyuruh kamu ke kantor malam itu, ini semua tuh pasti nggak akan terjadi. Kamu nggak akan alami ini, kamu pasti akan bahagia sama Adrian. Gue berlebihan nggak ya? Nuduh kayak gitu ke Edwin. Kalau ternyata bukan dia, pasti Edwin sakit hati banget sama gue. Tapi Edwin juga gak punya bukti kalau dia bukan pemilik kalung itu. Cuma kalau aja emang bener Edwin yang ngelakuin hal itu ke Aira, gue gak akan bisa maafin Edwin. Dia udah ngancurin hidup Aira. Kamu sudah membuat anak saya seperti itu. Kalau saja kamu tidak meminta dia kembali ke kantor, kondisi anak saya tidak akan pernah seperti itu. Kamu tahu? Kalian semua dengar ya. Saya tahu klinik ini legal. Dan apa yang dilakukan sama ibunya Aira, itu juga ilegal. Saya bisa laporin kalian semua ke polisi, termasuk ibu. Ya Allah, semoga Aira bisa mendapatkan kebahagiaannya. Semoga dia kuat melalui ini semua. Aku akan berusaha semampuku untuk ada buat dia. Aira, gimana keadaan kamu? Kok ada yang bisa saya lakuin untuk kamu? Kamu bilang sama saya ya. Halo, Pak. Halo Aira. Maaf saya ganggu malam-malam ya. Saya cuma mau mastiin kalau kamu baik-baik aja kan? Saya nggak apa-apa, Pak. Emang berat. Tapi saya akan berusaha untuk kuat. Kalau kamu butuh bantuan apa-apa, kamu bilang saya ya. Terima kasih atas perhatiannya, Pak. Aira, kamu kenapa? Saya nggak apa-apa, Pak. Maaf kalau saya lancang ya. Apa ibu kamu minta kamu buat ngelakuin sesuatu? Enggak, Pak.
Saya mohon sama kamu, ya. Kamu jujur sama saya. Kamu jangan nutupin apapun dari saya. Saya selalu bilang sama kamu, saya akan bantuin kamu apapun itu. Kenapa, Ira? Ibu mau saya segera menikah, Pak. Dan ibu mau cari penggantinya Adrian. Ibu bahkan bilang dia akan membayar orang untuk menikahi saya. Agar anak saya lahir di pernikahan yang mempunyai status yang sah. Bayar orang? Ya, Pak. Dan kamu? Saya nggak kepikiran sama sekali, Pak. Saya nggak tahu. Saya nggak mau menikah sama orang yang saya nggak kenal, Pak. Tapi saya juga nggak mau jadi beban pikiran ayah dan juga ibu. Salah saya, Ira. Salah saya. Maafin saya, Ira. Maafin saya, maafin. Ini salah saya. Saya minta maaf sama kamu. Saya mohon maaf sama kamu. Seandainya saya nggak nyuruh kamu ke kantor malam itu, ini semua tuh pasti nggak akan terjadi. Kamu nggak akan alami ini. Kamu pasti akan bahagia sama Adrian. Maafin saya, Ira. Nasib kita nggak tahu gimana. Dan saya nggak menyesali soal malam itu. Dan saya nggak menyalahkan Bapak. Aira, tolong kamu kasih tau sama saya. Apa yang harus saya lakuin untuk meringankan beban kamu, meskipun sedikit. Terima kasih, Pak. Tapi saya ingin mencoba menghadapi semuanya ini sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Enggak. Kamu nggak sendirian. Ada saya. Saya akan lakuin apapun yang kamu mau. Apapun yang kamu minta. Saya akan bantuin kamu. Ya. Baik, Pak. Selamat malam. Kasihan Aira. Dia udah terlalu banyak menderita. Gue pengen dia punya kehidupan yang bahagia. Kayaknya gitu. Itu siapa nih? Itu loh bang, cowok yang pernah aku ceritain ke abang. Orang yang ambil duit aku dan juga kasih obat ke minuman aku. Kenapa lu gak ngomong sama gua sih, Nin? Kan gua bakal kasih pelajaran ke dia. Lihat aja. Gue bakal ngasih perhitungan ke dia. Berani-beraninya dia macem-macem sama adik gue satu-satunya. Udah bang, gak usah. Dia tuh cowok pengecut. Lihat aja tuh udah kabur kan? Cuma juga dikejar. Enggak, Nin. Gue bakal cari dia kemanapun. Lihat aja. Mana sih? Ini dia. Cek. Sini. Apa? Gua nggak mau masuk penjara ya, Cek. Lu mau masuk penjara nggak mau kan lu? Hah? Ya lu tenang dulu, makanya lu tenang dulu, oke? Tenang gimana? Lu enak ngomong tenang. Ini kalau sampai Mas Haris cerita ke polisi, gua selesai, Cek. Gua kelar.
sekarang lo tenang. Oke? Karena semuanya tuh udah gue pikirin. Gue udah siapin buat lo, oke? Pikirin apa sih? Hah? Apaan sih? Buka dulu aja, protes amat hidup lo. Gimana? Aman kan? Kalau ada ini nih, gue jamin kakak lu nggak bisa ngapa-ngapain. Oke? Pinter lo ya? Hah? Pinter lo ya kadang-kadang ya? Udah. Ini buat gue kan? Bu. Ibu nggak masak, Bu? Bahan makanan di rumah kita habis. Ibu malas ke pasar. Dan ibu juga malas dengerin omongan tetangga. Ya biar aku aja yang belanja. Aira! Ya anakku, ya Allah. Bangun anakku. Aira. Mami, ayah. Adrian bangun, Adrian. Aduh, Pak. Angkat. Aduh, Pak. Aduh. Pak, kan? Aduh, Pak. Pak. Bapak jatuh, Pak. Maaf. Mas, bantuin saya bawa ke mobilnya. Ayo, Pak. Saya mau dibawa kemana? Pak, kita ke rumah sakit ya, Pak. Haris. Saya mau pulang aja. Saya bawa motor sendiri, nggak apa-apa. Sudah. Pak, jangan, Pak. Nanti Bapak jatuh lagi, bahaya, Pak. Saya antar pulang aja ya. Ayo, Pak. Mas, tolong bawain motornya ya. Ikutin saya di belakang. Oke. Pak, pelan-pelan, Pak. Astagfirullah ya. Ayah kenapa ya? Kamu jatuh dari motor. Waktu mau antar ke rumah sakit, ayah kamu nggak mau. Mintanya pulang. Ayah nggak apa-apa. Udah kita ke dalam ya. Ini kunci motor dan belanjanya, Pak. Ya. Mas, ini ongkos buat Mas ya. Makasih ya udah bantuin ya. Sama-sama, Mas. Ya. Misi. Ya. Ayah? Ayah kenapa? Ayah jatuh dari motor, Bu. Kok bisa? Aira, saya telepon dokter saya dulu ya. Dok,
Bisa datang ke tempat saya, Dok? Pak Farhan terlalu stres, sampai tekanan darahnya tinggi sekali. Pak Farhan harus menjaga diri, kalau tidak bisa fatal. Ini resep obatnya, nanti cari di apotek ya. Pak Haris, saya mau kembali ke rumah sakit. Nanti kalau ada apa-apa, silakan hubungi saya ya. Ya, terima kasih, Dok. Mari, Bu. Makasih, Dok. Ayah kamu seperti ini gara-gara kepikiran masalah kamu. Coba kalau kamu nurut sama nasihat ibu, semuanya ini gak bakalan terjadi. Udah, Bu. Pak, Bu, maaf. Kalau Bapak dan Ibu mengizinkan, izinkan saya menikahi Aira.